saya pengen coba ini, pengen coba pedasnya. Beda sama mie yang lain. Nggak ada lagi udah. Mie sedap ini memang pilihan. Polkesbaya jurusan Teknologi Elektromedis gelar pengapmas di Desa Wonoayu Sidoarjo. Berikan paparan penerapan sistem telemedicine untuk deteksi dini stunting. Sidoarjo. The Royal Indonesia TV. Tim Pengabdian Masyarakat Pengapmas dari Poltekkes Kemenkes Surabaya jurusan Teknologi Elektromedis TEM, menggelar workshop dengan tema penerapan sistem telemedicine untuk pengembangan platform telediagnosis interaktif dalam deteksi dini stunting. Digelar di Gedung Serbaguna Balai Desa Wonoayu, Sidoarjo. Kegiatan ini merupakan bagian dari skema PPDM pengembangan dan penerapan Desa Mitra, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui teknologi kesehatan. Tim Pengapmas Poltekkes Kemenkes Surabaya di Desa Wonoayu Kabupaten Sidoarjo diketuai Dr. Endro Yulianto STMT, dengan anggota Saifuddin STMT. Anita Miftahul Makfiro SSTMT dibantu mahasiswa Berliana Fadila Faiz, Muhammad Yanwar Isa dan Miftahul Huda Wildani. Workshop ini dihadiri para ibu yang tergabung dalam kelas ibu balita Desa Wonoayu, para tenaga kesehatan, dan stakeholder terkait, dengan menghadirkan narasumber Diah Puspitasari SKMRD Kepala Instalasi Gizi Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, yang memaparkan tentang gizi seimbang untuk mengatasi stunting, serta pentingnya deteksi dini stunting dan bagaimana sistem telemedicine dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah pedesaan. Menurut Ketua Tim Pengapmas Poltekkes Kemenkes Surabaya, Endro Yulianto, pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata, dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki Poltekkes Kemenkes Surabaya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memecahkan masalah yang dihadapi, dan memberdayakan potensi yang ada di masyarakat. Dr. Endro menjelaskan, dalam implementasinya Pengapmas berupa pelatihan dan penyuluhan, pengabdian kesehatan, pengembangan masyarakat, penelitian terapan dan kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan pengabdian kepada masyarakat, Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Yang dirasakan kakinya masih sakit juga. Ya, kemudian keterikatan antara ibu dan anak, dan misalkan ibunya memberikan makan kepada putranya, tapi dengan emosi misalnya ya. Tidak mulai diberikan makanan tambahan selain ASI, mungkin tidak diberikan. Bisa jadi anak itu karena semakin besar kan asupan dari anak tersebut harusnya meningkat ya. Kalau diberikan ASI saja, sedangkan ASI kalau sudah usia bayinya semakin besar kan kandungan ASI-nya juga semakin ya. Ada yang tahu di sini? Kondisi dalam tubuh. Mungkin ada yang lain. Kurang gizi kronis karena kurang asupan makan ya. Dan itu ya usia tahun 2 tahun misalkan belum bisa berjalan, belum bisa bicara, itu harus waspada ya. Jadi memang ada kriterianya ya, 2 tahun sudah bisa apa-apa, itu harus bisa, kalau tidak ya harus konsul dokter atau puskesmas ya. Supaya apa? Supaya tidak telat ya. Kalau telat nanti pengobatannya itu beda ya, kalau misalkan mulai sejak awal.
penerapan sistem telemedicine, kita dapat meningkatkan kemampuan deteksi dini stunting dan memberikan intervensi yang tepat waktu kepada anak-anak yang berisiko, ujar Dr. Andrew Yulianto. Dr. Andrew berharap, setelah mendapatkan ilmu dari Poltekkes Kemenkes Surabaya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini stunting, dan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam menggunakan teknologi telemedicine untuk pengembangan platform telediagnosis interaktif. Kepala Instalasi Gizi Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, Diah Puspitasari SKMRD, usai menjadi narasumber menjelaskan, dirinya menyampaikan tentang makanan bergizi untuk anak-anak agar terhindar dari stunting. Jadi bagaimana cara pemberian makanan bergizi itu? Cara pengolahannya? Kebutuhan gizi buat anak-anak agar tidak menderita stunting? Jelasnya. Diah Puspitasari berharap, Pengapmas Polkesbaya Kemenkes ini bisa digelar secara berkelanjutan, sehingga para ibu balita dan para kader posyandu bisa bertambah wawasan dan pengetahuannya bagaimana memberikan gizi dan nutrisi yang benar kepada balita sehingga pertumbuhannya badannya sehat, serta agar terhindar dari stunting. Bidan Desa Rati Wulandari mengaku sangat senang Desa Wonoayu menjadi target Pengapmas Polkesbaya Kemenkes, sebab setelah mengikuti paparan dari narasumber yang kompeten tentang gizi dan makanan sehat, para ibu balita dan para ibu kader mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, sehingga tidak bosan dengan kegiatan posyandu yang monoton. Untuk mencegah terjadinya stunting, jadi bagaimana cara pemberiannya, bagaimana cara pengolahannya, supaya anak itu kebutuhannya, supaya tidak terjadi stunting. Harapannya kegiatan seperti ini bisa dilakukan setiap tempo lah ya, supaya supaya kader sama ibu balita itu bisa mungkin menambah pengalaman dan pengetahuan. Para ibu dan kader posyandu sangat senang dengan Pengapmas Polkes Surabaya ini, sebab telah mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentang gizi dan makanan sehat untuk mencegah balita dari stunting. Kami berharap kegiatan seperti ini digelar secara berkelanjutan untuk menambah wawasan dan ilmu para ibu dan kader posyandu. Tandas Rati Wulandari, N. Sementara itu di tempat terpisah Lurah Wonoayu Supriyadi, BSC saat ditemui wartawan Royal TV mengatakan, sangat berterima kasih pada Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam kurun waktu 1 tahun ini telah mengadakan kegiatan pengapmas di Desa Wonoayu, dan kami berharap di tahun mendatang masih bisa bekerja sama kembali, pungkas Supriyadi. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Sidoarjo Cok Santoso. Kemudian jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, dan nomor WhatsApp. Kenapa pilih nomor WhatsApp ini? Karena nanti aplikasi ini akan kami kembangkan terus, supaya kalau ibu-ibu ingin nanti konsultasi dengan bidan atau dengan tenaga kesehatan lain, ibu-ibu tinggal kontak lewat WA. Kami sudah siapkan menunya di sana, nanti ibu ingin konsultasi dengan siapa, kemudian di-chat saja di aplikasinya, nanti akan berhubung dengan WA dari tenaga kesehatan yang ini. Kita ada semacam tele ke misalkan mau menghubungkan ke bidan, konsultasi ke bidan, silahkan langsung otomatis lewat situ. Itu untuk tahun depan insya Allah. Jadi mudah-mudahan dan lebih sebagai pasti lebih praktis menggunakan ini gitu. Jadi pasti lebih praktis menggunakan ini gitu. Jadi terkait kegiatan pengabdian masyarakat dari Poltekkes Kemenkes Surabaya, alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan saya sebagai bidan Desa Wonoayu sangat senang sekali dengan dengan adanya kegiatan-kegiatan penambahan ilmu buat ibu balita sama ibu-ibu kader. Mereka sangat senang sekali apabila ada yaitu tadi pengabdian masyarakat yang menambahkan ilmu, terus kemudian mereka biar tidak bosan dalam kegiatan kelas ibu balita. Terima kasih kepada Bapak sama Ibu dari Poltekkes Kemenkes. Bisa ya kerjasama kita akan berjalan berkelanjutan dan berjalan dengan baik. Baik, terima kasih. Dan ibu-ibu balita. Ya. Kalau yang di tahun 2024 yang lalu
kami sudah memperkenalkan aplikasi yang pernah kami buat, yaitu aplikasi Si Pelita, sistem pemantauan pertumbuhan balita, ya, sehingga kader Posyandu dan Ibu Bidan tidak perlu lagi mencatat tumbuh kembang putra putri ibu-ibu di kertas. Dengan adanya aplikasi tadi, ibu kader Posyandu dan Ibu Bidan bisa memasukkan data berat badan, tinggi badan, perkembangannya secara rutin di aplikasi tersebut. Kami dari jurusan Teknologi Elektromedis Poltekkes Kemenkes Surabaya ingin memberikan sumbangsih kepada masyarakat Sidoarjo bahwa kami Poltekkes Surabaya juga punya kontribusi terhadap pencegahan stunting di Sidoarjo, khususnya di Desa Wonoayu. Kami membuat suatu aplikasi yang nantinya akan memudahkan bidan desa dan kader Posyandu untuk memasukkan data tumbuh kembang balita, sehingga nanti sifatnya akan paperless. Jika ada kendala di masalah dokumentasi, masih bisa diunduh kembali data-data tersebut. Harapannya aplikasi ini terus akan kami kembangkan ke seluruh desa yang ada di Sidoarjo dan akan terintegrasi sehingga akan membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo untuk memantau tumbuh kembang balita yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ini harus paling tidak bekerjasama dengan kader-kader yang ada di desa. Tadi bersimbiosis. Nah, mana kepentingan mahasiswa atau kepentingan masyarakat itu paling tidak harus ada penekanan yang kerjasama yang baik untuk melaksanakan kesehatan di desa. Baik-baik saja harus dilakukan kalau bisa setiap tahun gitu. Pada dasarnya Pak, desa ya berterima kasih. Tidak berterima kasih ada kerjasama atas pengabdian masyarakat. Harapannya memang penanganan stunting itu memang harus diperhatikan, mengingat dampaknya itu nanti kejadiannya luar biasa. Masalah stunting kita itu mengalami kejadian yang tidak signifikan. Berharap juga bahwa apa yang dipelajari dari beberapa akademik nanti bisa dikembangkan di dalam penanganan stunting bagi kader-kader, sehingga bagaimana penanganan di lapangannya, bagaimana dalam wacana pengabdian masyarakat ini jangan ada pendidikan ilmuwan, keteorian, sehingga kader-kader itu lebih maju lagi dan mengambil tindakan.